Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di podcast Kasimas Edukasi Masyarakat. Nah, podcast kita hari ini kedatangan narasumber dari bagian kepanitraan, yaitu Ibu Noviardiani Tahir, SHI, selaku Panitera Muda Hukum. Nah, mari kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Dian, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Ika, Alhamdulillah kabar baik. Mbak Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemudian enaknya dipanggil apa nih supaya lebih akrab? Mending dipanggil Kak aja ya? Kak? Iya, Oke, Kak Dian berarti biar ya. akrab. Nah, teman-teman semua, tema yang kita bahas hari ini merupakan tema yang sangat menarik, yaitu terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, mari kita langsung mulai untuk berbicara dengan narasumber kita. Oke. Kak Dian, boleh dijelaskan mengenai gambaran singkat terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu, penjelasannya bagaimana? Iya, terima kasih Mbak Ika. Jadi berdasarkan undang-undang, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dibentuk menjadi sebuah keluarga atau rumah tangga dengan tujuan agar mendapatkan hidup yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun seiring berjalannya waktu tidak selalu kondisi-kondisi itu berjalan dengan lancar. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana menghendaki pasangan suami istri ini kemudian harus berpisah atau bercerai karena keadaan yang mudarat lebih banyak dibanding maslahat selama perkawinan tersebut. Namun di sini saya bukan menormalisasi adanya sebuah perceraian antara suami istri, namun bila memang keduanya sudah tidak mendapatkan kebahagiaan di situ, maka perceraian bisa dilakukan. Nah, kemudian idealnya setelah terjadi perceraian, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara mantan suami dan mantan istri. Misalnya, mantan suami itu berkewajiban memberikan nafkah-nafkah kepada mantan istrinya setelah perceraian. Begitupun istri wajib menjaga masa idah, wajib mengasuh anak, karena walaupun sudah menjadi mantan suami, tapi anak yang berada dalam asuhannya kan tetap adalah anak bersama, anak yang dihasilkan dalam proses perkawinan. Sehingga di sini kenapa hak perempuan dan anak itu penting untuk dibahas, karena setelah perceraian itu masih sangat kurang kesadaran mantan suami untuk memenuhi nafkah terhadap istri dan anaknya. Begitupun juga pihak mantan istri mungkin ragu, takut, atau bahkan tidak tahu bahwa sebenarnya mereka memiliki hak yang bisa dituntut terhadap mantan suami, baik itu hak terhadap dirinya sebagai mantan istri maupun hak terhadap anak yang harus diasuh oleh mantan istri tersebut yang perlu dimintakan dari si pihak mantan suami. Oh, jadi begitu ya. Nah, Kak Dian, ini kan dari tadi membahas terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Nah, kenapa lebih dominan ke pihak perempuan daripada ke pihak laki-lakinya? Oke, jadi begini penjelasannya. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung dari tahun 2020 sampai tahun 2019, itu menunjukkan adanya peningkatan pengajuan perkara sebanyak 70%. Itu merupakan perkara cerai gugat. Cerai gugat. Iya, cerai gugat berarti kan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Nah, kenapa hal itu terjadi? Berarti kan ketika istri datang berarti ada hak-hak yang tidak dipenuhi selama masa pernikahan tersebut. Entah itu hak ekonominya, hak untuk dilindungi. Berarti kan ketika pernikahan saja, selama pernikahan tersebut saja suami melalaikan kewajiban-kewajibannya, apa kabar setelah menikah? Itu terhadap istri, apalagi terhadap anak. Di mana di sini anak masih memiliki hak-hak, misalnya hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk dirawat, hak mendapatkan pendidikan, hak kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Maka di situ kenapa perempuan dan anak menjadi pihak yang diprioritaskan dalam
keadaan-keadaan pasca perceraian, karena kondisi-kondisi tadi di mana mengingat memang yang berkewajiban untuk memberikan nafkah ya suami, betul. bukan sebaliknya. Iya, betul. Jadi bahkan ketika setelah perceraian pun seorang suami atau seorang ayah itu tetap memiliki kewajiban memenuhi hak terhadap mantan istri dan kepada anaknya. Iya, betul. Nah, Kak Dian, apakah ada dasar hukum terkait dengan penjelasan hak-hak perempuan dan anak ini? Iya, kalau untuk Mahkamah Agung sendiri itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berperkara yang berhadapan dengan hukum. Nah, di situ dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini tentu saja memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berperkara khususnya perempuan terhadap jaminan-jaminan yang bisa didapatkan ketika atau setelah perceraian. Kemudian juga ada surat Dirjen Badilak nomor 1669 tahun 2021 di mana di situ lebih rinci lagi bahwa dalam surat gugatan itu lebih baik untuk dicantumkan atau difokuskan untuk dicantumkan gugatan-gugatan atas nafkah-nafkah yang seharusnya diterima oleh mantan istri setelah perceraian. Dan juga untuk tahun 2024 ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama memiliki 24 program prioritas, di mana salah satunya adalah tentang implementasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, Kak Dian, yang termasuk ke dalam hak-hak perempuan dan anak itu sendiri apa saja? Boleh disebutkan? Kalau tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian itu, nafkah-nafkahnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah-nafkah yang diterima atau diberikan oleh suami kepada mantan istrinya, misalnya nafkah mut'ah, terus juga ada nafkah iddah, ada nafkah madiyah atau nafkah lampau, dan juga ada hadonah atau nafkah untuk anak yang berada dalam asuhan ibu. Tuh. Kak Dian, boleh dijelasin penjelasan terkait dengan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah lampau, sama hadonah? Boleh? Boleh. Jadi tentang penjelasan nafkah-nafkah tadi, kalau nafkah iddah itu adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami terhadap istrinya selama istrinya ini menunggu masa iddah. Nafkah tersebut bisa berupa uang, bisa juga berupa pakaian, ya yang bisa digunakan untuk keperluan mantan istrinya tersebut. Kemudian ada yang dinamakan nafkah mut'ah. Nah, nafkah mut'ah sendiri ini adalah pemberian dari pihak mantan suami kepada istrinya berupa bisa berupa uang atau bisa berupa barang yang layak untuk dipakai sebagai istilahnya penghiburan untuk mantan istrinya yang diceraikan. Seperti itu. Kemudian ada nafkah lampau, itu adalah nafkah-nafkah yang seharusnya diberikan oleh mantan suami kepada istrinya selama masa pernikahan namun tidak dipenuhi, sehingga itu bisa dituntut untuk dipenuhi ketika setelah bercerai. Selama ketidakmampuan suami untuk memenuhi tersebut bisa dibuktikan dalam persidangan. Nah, kalau yang hadonah itu apa ya kira-kira? Hadonah tadi kelupaan ya. Kalau hadonah sendiri itu adalah nafkah untuk anak ketika anak tersebut berada dalam asuhan ibu atau mantan istri. Dalam kompilasi hukum Islam juga kan menyebutkan bahwa seorang ayah wajib memenuhi nafkah atas anaknya. Jadi entah itu masih dalam pernikahan atau pasca perceraian, seorang mantan suami tetap wajib menafkahi atau memberikan hadonah terhadap anak-anaknya selama anak tersebut belum dewasa atau belum bisa dikatakan mandiri. Berarti berapa tahun tuh umur anak? Nah, kalau di Indonesia sendiri kan diaturannya 21 tahun atau belum menikah. Gitu. Jadi kalau berdasarkan biasanya di
surat Mahkamah Agung, surat Dirjen Badilak yang tadi saya sebutkan, bahwa dalam amar putusan itu disebutkan bahwa nafkah dana tersebut diberikan dengan kenaikan 5-10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Jadi itu memang sudah diatur dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Kalau dari perkara cerai talakan yang mengajukan dari pihak suami, nah apakah pihak istri nantinya tetap dapat hak-hak tersebut setelah persidangan? Oke, kali ini kalau kita berbicara tentang cerai talak, di mana permohonan perceraian tersebut diajukan oleh pihak suami, maka tetap wajib memberikan nafkah terhadap istrinya, ya yang tadi yang telah saya sebutkan, nafkah mut'ah, nafkah idah, hadonah, nafkah lampau. Itu suami tetap wajib memenuhi kebutuhan akan mantan istrinya tersebut. Kalau misalnya caranya bagaimana, ketika persidangan dilakukan kan istri mendapatkan surat panggilan. Dalam persidangan istri bisa mengajukan tuntutan tentang nafkah tersebut selama istri yang dimohonkan untuk cerai tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan nusyuz. Ya, jadi apa itu nusyuz? Nusyuz adalah istri yang durhaka atau membangkang terhadap suami. Durhaka di sini dalam pengertian tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri selama masa pernikahan. Jadi kalau istri tersebut terbukti melakukan nusyuz, maka hakim bisa mempertimbangkan untuk hak-hak atau nafkah yang dituntut dalam perkara permohonan cerai talak. Seperti itu, Mbak Ika. Kebanyakan dari kita sebagai perempuan kan takut untuk menyuarakan pendapat kita. Nah, untuk mendapatkan hak tersebut kan pastinya takut mungkin dari mantan suami, ada yang melakukan kekerasan setelah mengetahui hal ini. Nah, apakah kita sebagai perempuan ini mendapatkan jaminan perlindungan untuk dapat menyuarakan pendapat kita atau keinginan kita tersebut? Iya, jadi ini juga sekaligus sebagai sosialisasi dan juga pengetahuan untuk para pihak atau masyarakat di luar sana yang mungkin masih ragu, masih takut atau bahkan belum tahu bahwa memang ketika mengajukan perkara ke pengadilan agama, khususnya perkara perceraian, itu kita sebagai perempuan memiliki hak yang bisa dituntut dan wajib dipenuhi oleh mantan suami ketika perceraian itu terjadi. Jadi dari pihak istri ataupun perempuan tidak perlu takut karena semuanya dijamin dan dilindungi baik itu oleh undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Seperti itu, Mbak Ika. Berarti seperti itu ya? Ya, seperti itu. Teman-teman semua, tadi kita sudah dijelaskan terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian oleh Kadian. Nah, insya Allah materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Nah, Kadian boleh dong dikasih closing statement untuk perempuan-perempuan di luar sana yang ingin mengajukan gugatan perceraian agar bisa menyuarakan haknya juga di pengadilan. Ya, jadi mungkin saya hanya bisa berpesan atau memberikan informasi juga kembali kepada perempuan-perempuan di luar sana bahwa kita memiliki hak, kita bisa menuntut kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan oleh mantan suami kita selama masa pernikahan, itu bisa kita tuntut di pengadilan dan dilindungi serta dijamin akan dipenuhi oleh undang-undang dan juga ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Oke. Jadi jangan takut ya untuk teman-teman di luar sana yang ingin menyuarakan haknya, boleh sekali di sini. Oke. Nah, bila masih ada yang ingin ditanyakan, bagi teman-teman sekalian bisa datang langsung ke pengadilan atau bisa juga ngecek langsung website Pengadilan Agama Amurang atau sosial media kami. Sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih Kak Dian atas waktu dan informasinya. Sama-sama Mbak Ika, mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Sangat bagus materi yang dibawakan ini.
Nah, teman-teman, untuk menutup acara kita pada hari ini, mari kita membacakan pantun. Pergi memancing di tengah lautan, berharap mendapat tangkapan ikan. Sampai jumpa hadirin sekalian, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Ika Rahmayanti dan Saya Novi Ardiani. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.